Baik, melanjutkan ke penjelasan jawaban yang kedua, Ibu. Di sini saya ingin coba menyampaikan sedikit mengenai konsep dasar mengapa obligasi tersebut dikatakan dijual premium. Hal ini keadaannya adalah ketika obligasi dijual premium jika tingkat kupon itu lebih besar dari yield pasar, di mana investor itu bersedia membayar lebih karena kupon yang diterima itu lebih besar dari bunga yang berlaku. Nah, di sini sedikit menjelaskan bahwa tiket kupon itu adalah hak investor menerima bunga per periode, kemudian terkait yield atau market rate itu tingkat bunga yang berlaku di pasar. Lalu ketika kupon itu lebih besar daripada yield, maka investor akan membayar lebih mahal dan itulah dikatakan dengan obligasi premium. Nah, di sini pada soal nomor 2 terbagi menjadi dua bagian. Mungkin saya akan coba menjelaskan bagian yang pertama dulu, yaitu mengenai transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh PT Bondowoso, yang mana terkait parameter obligasi dan perhitungan premiumnya seperti ini. Dari berdasarkan informasi yang disampaikan pada soal dapat disimpulkan bahwa nilai nominal dari data obligasinya itu sebesar 800.000 US, 800.000 dolar dengan kupon itu sebesar 10% per tahun. Eh, Namun untuk pembayarannya ini dilakukan per semester atau per setengah tahunan dengan yield pasar itu sebesar 8%. Harga jualnya ini harga jual obligasi itu 800.000 ini dikalikan dengan persentase harga jual di 19,792%. Ya, dapatkanlah bahwa harga jual obligasi ini eh, sebesar 958.336 dolar. Nah, untuk menghitung premium obligasinya itu dihitung dari harga jual obligasi dikurang dengan nilai premium didapatkanlah sebesar 158.336 dolar. Nah, untuk tanggal terbitnya itu tanggal terbit obligasi di tanggal 1 Januari tahun 2015. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pembayaran bunga dilakukan per setengah tahunan, maka akan dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari dengan jangka waktu 20 tahun. Nah, untuk menghitung kupon per periode, ini dihitung melalui nilai nominal itu 800.000 dikali kupon 10% dikali 6/12 karena tadi dibayar per semesteran dapatlah sebesar 40.000 dolar. Dan untuk yield per periode itu 8% dibagi 2 itu sebesar 4%. Sedangkan untuk total periodenya itu 20 tahun dikali 2 itu sebanyak 40 periode dengan nilai buku awal atau harga jual obligasi sebesar 958.336 dolar. Nah, untuk jurnalnya seperti ini ada terbagi menjadi tiga. Jurnal pertama itu terkait dengan jurnal penerbitan obligasi di tanggal 1 Januari tahun 2015. Sebagaimana tertampil bahwa untuk kas itu masuk di debit, sedangkan premium atas obligasi bayar dan obligasi bayarnya sendiri termasuk di kredit. Nah, kemudian untuk jurnal kedua terkait pembayaran bunga dan amortisasi premium itu di tanggal 1 Juli 2015 bahwa ada perhitungan yang mana untuk perhitungan beban bunga sendiri itu didapatkan dari perkalian antara tarif dengan harga jual obligasi. Hal ini tarif setengah tahunan itu 4% didapatkan 38.333 dolar untuk kuponnya sendiri. Karena tadi juga dibagi dua jadi 5%, maka kupon itu perkalian antara nilai nominal dikalikan dengan kupon dapatlah hasil 40.000 dolar. Sedangkan untuk amortisasi premiumnya, pengurangan dari harga jual obligasi dikurang dengan beban bunga, mohon maaf, pengurangan dari kupon dikurang dengan beban bunga sehingga dia dapatkanlah sebesar 1.667 dolar dengan eh, jurnal seperti yang tertampil di layar. Kemudian untuk 31 Desember untuk nilai buku baru itu pengurangan dari harga jual obligasi dikurang dengan premium atas obligasi bayar yang pada periode pertama yaitu sebesar 956.669 dolar. Kemudian untuk beban bunga untuk di periode kedua ini, pembayaran periode kedua ini adalah nilai buku baru ini dikalikan dengan 4% yaitu
yieldnya tadi itu sebesar mendapatkan hasil 38.667 dolar. Kemudian untuk amortisasinya sama dengan rumus sebelumnya bahwa kupon dikurangkan dengan beban bunga didapatkanlah hasil sebesar 1.733 dolar. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua, Ibu, terkait dengan parameter dan jurnal penerbitan obligasi pada PT Poniman. Berdasarkan informasi yang tertuang di dalam lembar soal bahwa didapatkan data untuk nilai nominalnya sebesar 800.000 dolar, untuk kupon itu 12% per tahun, untuk yield pasar itu 10% per tahun, dengan harga jual itu 860.651,79 dolar dengan premium. Ini pengurangan dari harga jual obligasi dikurang nilai nominal mendapatkan sebesar 60.651,79 dolar untuk jangka waktu obligasi ini selama 5 tahun dan jatuh temponya di tanggal 1 Januari 2020. Untuk kupon tahunannya tadi karena kupon sebesar 20% dan nilai nominalnya 800.000, maka didapatkanlah hasil kupon tahunan sebesar 96.000 dolar. Nah, untuk jurnal penerbitan obligasinya, terdapat perhitungan sebelumnya bahwa untuk premium obligasinya itu pengurangan dari harga jual dikurang dengan nilai nominal mendapatkan hasil sebesar tadi 60.651,79 rupiah. Untuk jurnalnya seperti ini bahwa kas itu sebesar 860.651,79, masuk debit, eh, dan kemudian terkait dengan schedule amortisasi premiumnya bisa dengan berbagai perhitungan seperti yang sudah ditulis pada lembar jawaban, sehingga mendapatkanlah schedule amortisasi premium ini seperti yang tertampil di layar, dan jurnal pembayaran bunga dari 2015 sampai 2017 juga seperti tertampil di layar. Baik, itu jawaban untuk eh, soal nomor 2. Saya akan lanjutkan ke soal nomor 3.